Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lely Syifa Anwari dengan nomor pokok mahasiswa 20212121036. Pada video kali ini saya akan membahas dan mengkaji novel yang berjudul Azab dan Sengsara, karya dari Merari Siregar. Merari Siregar lahir pada tahun 1896 di Sipirok, Tapanuli, Sumatera Utara. Kehidupan di kampung Sipirok sangat kental dengan adat istiadat, salah satunya kawin paksa. Merari Siregar tumbuh dewasa dan menjadi orang yang bisa dibilang terpelajar. Melihat kehidupan kampung yang memiliki pola pikir yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman, oleh sebab itu ia mulai bergerak untuk mengubah kebiasaan masyarakat yang dinilai masih kolot atau bisa dibilang kuno, terutama penduduk Sipirok. Perubahan yang dilakukan oleh Merari Siregar ini berbeda dengan orang lain, yaitu Merari Siregar disampaikan lewat goresan pena. Novel Azab dan Sengsara menjadi karya tulis yang paling terkenal. Pada tahun diterbitkannya novel itu, Belanda sedang gencar-gencarnya melaksanakan politik etis yang ditandai dengan hadirnya Komisi untuk Bacaan Rakyat. Nah, pada tahun 1908 Merari merintis karirnya sebagai pendidik dengan terlebih dahulu bersekolah di sekolah guru pada tahun 1923. Pendidikan dilanjutkan di sekolah swasta. Baik, kita lanjutkan ke novel yang saya akan bahas, yaitu novel Azab dan Sengsara. Siapa sih yang tidak mengetahui novel Azab dan Sengsara yang begitu tersohor dan legendaris? Novel ini diangkat dari kisah yang bisa dibilang kisah nyata, karena si pengarang ini, yaitu Merari Siregar, melihat di kampungnya itu masih banyak sekali perjodohan. Bukan hanya perjodohan saja, melainkan perdukunan dan materialisme. Yang lebih ditekankan pada novel ini ialah tradisi yang sangat kental dan sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang mereka, yaitu tradisi kawin paksa. Nah, dari novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1920. Nah, ciri dari novel angkatan atau terbitan tahun 20-an, cerita yang diambil itu persoalan kawin paksa, menggambarkan pertentangan paham antara kaum muda dan tua, kemudian menggambarkan jiwa kebangsaan yang belum maju, dan juga gaya bahasa dalam novel ini pun menggunakan syair, pantun, dan pepatah. Nah, novel Azab dan Sengsara ini merupakan karya kedua dari Merari Siregar. Novel pertamanya pada tahun 1918 berjudul novel Saduran Si Jamin dan Si Johan. Novel Azab dan Sengsara dianggap sebagai tonggak dari lahirnya novel modern di Indonesia. Nah, mengapa demikian? Karena selain penggunaan bahasa Melayu yang tinggi, karya Merari ini tidak lagi berbentuk hikayat. Nah,
Meski apabila ditinjau dari kehidupan sehari-hari seperti dalam hikayat, kemudian berbeda dengan hikayat yang selalu mengungkapkan dunia istana. Azab dan sengsara ini justru memaparkan kehidupan orang biasa, serta menampilkan juga unsur-unsur kritik sosial yang tidak pernah ditampilkan dalam sebuah hikayat. Nah, tokoh dari novel Azab dan Sengsara ini ada Aminuddin dan Maryamin. Pembuka dari Azab dan Sengsara ini dibuka dengan tradisi martandang. Nah, tradisi martandang ini secara harfiah adalah berarti keluar kandang, melewat atau berkunjung. Sedangkan dalam adat Batak, martandang ini merupakan etika pergaulan yang mempertemukan doli-doli atau pria lajang dan boru-boru atau anak gadis, atau juga kunjungan pemuda ke rumah pemudi, baik sebagai teman biasa maupun telah menjadi kekasih. Aminuddin dan Maryamin sebenarnya berteman sudah sejak lama, dari mereka masih sangat kecil. Nasib dari kehidupan mereka sangat beda jauh. Aminuddin terlahir dari keluarga yang terpandang dan juga kaya raya, sedangkan berbanding terbalik dengan kehidupan Maryamin yang hidup dalam kemelaratan bersama sang ibunda. Kemelaratan ini terjadi karena ulah dari ayah Maryamin, yaitu Sultan Baringin. Meski sudah meninggal, tetap saja keluarga Maryamin ini dipandang jelek karena semasa hidupnya Sultan Baringin ini serakah dan boros. Semua itu karena didikan dari orang tua Sultan Baringin yang selalu memanjakan anaknya. Namun yang kena imbas itu anak dan istrinya, yaitu Maryamin dan ibunya, yang menanggung azab dan sengsara. Nah, setelah beranjak dewasa, Maryamin dan Amaduddin ini saling jatuh cinta. Namun ayah dari Aminuddin ini tidak menyetujui hubungan mereka karena baginda di atas ini berpikir bahwa jika anaknya ini menikah dengan Maryamin akan merendahkan derajat dan martabat keluarganya. Sebenarnya ibu dari Aminuddin ini menyetujui hubungan antara Aminuddin dan Maryamin karena Maryamin ini adalah keponakannya. Dengan begitu ia merasa jika menyetujui hubungan mereka maka akan membantu kehidupan anak dari kakaknya. Nah, kemudian baginda di atas ini mengajak istrinya untuk pergi ke dukun untuk mengetahui apakah nasib anaknya jika menikah dengan Maryamin ini akan baik atau tidak. Karena perdukunan masih kental sekali di kehidupan kampung Sipirok. Dukun ini meramalkan bahwa akan ada kejadian yang kurang baik. Oleh sebab itu, ibunya memutuskan untuk menyetujui rencana dari suaminya, yaitu untuk menjodohkan Aminuddin dengan gadis lain. Pernikahan pun berlangsung antara Aminuddin dengan gadis yang telah dijodohkan oleh ayahnya. Meskipun Aminuddin ini merasa kecewa dan marah terhadap ayahnya, namun ia tidak bisa menolak keinginan dari ayahnya. Di sisi lain, Maryamin mengetahui pernikahan antara Aminuddin dengan gadis lain, yang membuat Maryamin sakit hati karena ditinggal nikah dan juga gagal dalam rencana pernikahannya dengan Aminuddin.
Selang berapa lama, banyak pemuda yang melamar Maryamin tetapi ditolak oleh Maryamin. Dan akhirnya ibu dari Maryamin ini menjodohkan Maryamin dengan Kasibun. Sebenarnya pernikahan paksa yang dialami oleh Maryamin ini. Ibunya berharap agar kehidupan mereka itu berubah. Kemudian Maryamin dibawa oleh Kasibun ke Medan. Aminuddin mengetahui bahwa Maryamin ini telah berpindah ke Medan. Aminuddin pun mengunjungi Maryamin dan ternyata diketahui oleh Kasibun yang membuatnya marah besar dan membuat Maryamin disiksa dan dihina. Maryamin berusaha untuk menjelaskan kepada Kasibun yang sebenarnya. Namun karena terlanjur dibakar cemburu, ia selalu menyiksa Maryamin. Karena Maryamin tidak kuat dengan sikap suaminya, ia memutuskan bercerai dan kembali ke Sipirok membawa rasa malu dan tekanan yang begitu kuat. Kemudian Maryamin meninggal dunia dengan membawa azab dan sengsara itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.